Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil review jurnal internasional yang berjudul Implementation of Corporate Social Responsibility Menteng Mitra Asia Hospital in Education Republic. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama saya sendiri, Ana Lestari selaku moderator, yang kedua saudari Maudin Desari, yang ketiga saudari Nurul Kasih Hidayat, yang keempat saudari Gabrielian Nilam Agatha, dan yang kelima saudara Nasmur Rizal. Penulis jurnal Hemilia Yunita Kurniawan Hidayat dan Bunda Mulia University. Nama jurnal IJSS atau Ilomata International Journal of Social Science. Volume dan nomor, volume 1 dan nomor 4 tahun 2020. Adapun pokok pembahasan yang akan kami bahas, yang pertama pendahuluan, yang kedua tujuan penelitian, yang ketiga metodologi, yang keempat hasil penelitian, yang kelima diskusi penelitian, yang keenam kelebihan dan kekurangan, yang ketujuh kesimpulan, dan yang terakhir yaitu saran. Baiklah, untuk pemateri pertama yaitu saudari Maudin Desari selaku pemateri pertama. Kepada pemateri dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maudin Desari selaku pemateri pertama yang akan mereview jurnal di bagian pendahuluan. Di bagian pendahuluan sendiri terdapat fungsi sosial rumah sakit menurut Undang-Undang Rumah Sakit. Dengan menyediakan fasilitas bagi pasien miskin, gawat darurat tanpa layanan uang muka, ambulans gratis, korban bencana dan kejadian luar biasa, atau layanan sosial untuk misi kemanusiaan. Yang kedua ada CSR atau Corporate Social Responsibility, yaitu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh suatu perusahaan sebagai bentuk dari tanggung jawab perusahaan terhadap sosial dan lingkungan di mana perusahaan tersebut berada. Dan yang ketiga ada pendidikan kesehatan dalam arti pendidikan secara umum. Direncanakan untuk mempengaruhi orang lain, baik itu individu, kelompok, atau masyarakat, sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh praktisi pendidikan atau promosi kesehatan. Baik, pada slide ini terdapat tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya itu sendiri yaitu untuk mendeskripsikan pelaksanaan tanggung jawab sosial Rumah Sakit Menteng Mitra Avia dalam mengedukasi masyarakat di masa normal baru pandemi COVID-19 ini melalui webinar. Saya persilahkan kepada pemateri kedua yaitu saudari Gabrielian Nilam Agatha. Kepada saudari dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Gabrielian Nilam Agatha sebagai pemateri kedua. Di sini saya akan membahas tentang metodologi yang digunakan pada jurnal. Nah, pada jurnal ini penelitian menggunakan metode studi kasus, di mana penelitian mengeksplorasi suatu kasus yang terikat oleh waktu dan kegiatan berupa program, peristiwa, proses, institusi, atau kelompok sosial, dan mengumpulkan informasi rinci menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu. Metode ini juga digunakan untuk memahami kasus-kasus yang tidak dapat dipisahkan dari konteksnya. Dalam hal ini, kegiatan pada Rumah Sakit Menteng Mitra Avia dalam mendidik kesehatan masyarakat terikat pada konteks pendidikan kesehatan masyarakat itu sendiri. Adapun model metode studi kasus yang digunakan ialah model studi kasus eksplanatori. Yang kedua, menggunakan metode penentuan informan. Nah, pada metode ini yang digunakan pada penelitian ialah model purposive sampling, yaitu informan ditentukan oleh peneliti secara sengaja berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, menggunakan data primer. Data primer diperoleh langsung dari sumber. Yang pertama yaitu Direktur Rumah Sakit Menteng Mitra Avia, yaitu Dr. Enrico Aditya Rinaldi. Dan yang kedua, orang yang merasakan program tanggung jawab perusahaan. Selanjutnya yang keempat ada data sekunder, ialah data yang diperoleh secara tidak langsung untuk mendukung penelitian ini. Data sekunder diperoleh melalui dokumen atau catatan yang dipublikasi dari Rumah Sakit Menteng Mitra Avia dan tulisan ilmiah berasal dari buku, jurnal, surat kabar, dan majalah. Nah, selanjutnya penelitian melakukan observasi untuk menyajikan gambar realistis tentang perilaku atau peristiwa, menjawab pertanyaan, membantu memahami perilaku manusia, dan untuk mengevaluasi yang mengukur aspek-aspek tertentu dari melakukan umpan balik pada pengukuran ini. Nah, yang keenam ada teknik wawancara,
yang digunakan untuk mendalami informasi dari informan. Nah, kemudian yang ketujuh, dengan melakukan pengambilan sampel kuota dengan alasan waktu, biaya, energi yang terbatas, tetapi juga tidak meninggalkan sampel keterwakilan. Nah, yang terakhir adalah dengan melakukan analisis isi kuantitatif untuk menarik kesimpulan dan menjawab pertanyaan penelitian. Nah, lalu hasil observasi dan analisis dokumen akan dimasukkan ke dalam file yang sama untuk mendukung pemahaman data transkrip wawancara. Berikutnya adalah hasil penelitian pada jurnal. Nah, pada penelitian ini hasilnya yang pertama yaitu pelatihan pencegahan dan pengendalian infeksi atau PPI terlaksana pada tanggal 27 September tahun 2019. Yang kedua, Hari BPJS diadakan pada hari Selasa 11 Februari 2020. Yang ketiga, peresmian DPK PPNI Jakarta Pusat dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 2020. Dan terakhir adalah empiris pelaksanaan Social Responsibility atau CSR dengan webinar pada tanggal 11 Juli 2020. Dan yang terakhir, hasil dari tanggapan materi pembicaraan yang dibawakan dalam webinar ini menunjukkan bahwa rata-rata 70% dari 512 komunitas webinar yang berpartisipasi sangatlah responsif atau dapat dikatakan sangat baik dalam menilai materi yang disediakan dengan mengisi kuesioner dalam bentuk seperti skala Likert. Jadi, pada intinya, semua program-program yang direncanakan telah terlaksana dengan baik, dengan hasil yang baik pula. Selanjutnya saya persilahkan kepada Saudari Nurul Tasya Hidayah selaku pemateri ketiga. Kepada Saudari dipersilahkan. Perkenalkan, saya Nurul Tasya, pemateri ketiga akan membahas materi mengenai diskusi penelitian. Nah, pelaksanaan CSR ini atau Corporate Social Responsibility di Rumah Sakit Menteng Mitra Apia pada prinsipnya disesuaikan dengan program internal rumah sakit tersebut. Nah, rumah sakit ini berperan dalam membantu pemerintah dalam menyelenggarakan kesehatan masyarakat, baik di lingkungan sekitar maupun pembuatan rujukan pasien ke rumah sakit lainnya. Yang itu yang meliputi yang pertama ada pelatihan PPI 2019. Nah, PPI ini adalah pencegahan dan pengendalian infeksi yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 September 2019 dalam rangka meningkatkan kinerja karyawan, terutama para medis dan non-paramedis yang dilayani di rumah sakit tersebut. Nah, materi pelatihan pencegahan ini tentang kebersihan tangan, mencuci tangan dengan benar dan menggunakan APD atau alat pelindung diri, dan juga mengajarkan tentang cara pengelolaan limbah di rumah sakit yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu infeksius, non-limbah infeksius, dan umum. Nah, kegiatan yang kedua ini yaitu BPJS Hari 2020 yang akan diadakan pada tanggal 11 Februari 2020 bertempat di Rumah Sakit Menteng Mitra Apia yang dihadiri oleh Kepala BPJS Jakarta Pusat yang memberikan apresiasi bagi karyawan, khususnya para tenaga medis dan non-medis yang berhubungan dengan bagian atau pelayanan kesehatan masyarakat agar dapat dipahami dan ditingkatkan pengetahuannya sebagai bentuk metode pendidikan kesehatan. Nah, adapun kegiatan yang ketiga yaitu peresmian DPK PPNI Jakarta Pusat 2020, yaitu pada tanggal 5 Februari 2020 di Rumah Sakit Menteng Mitra Apia yang melakukan peresmian Perawat Nasional Indonesia Jakarta Pusat Dewan Komisaris atau disingkat DPK PPNI. Nah, sebagai garda terdepan di bidang kesehatan, diharapkan mampu menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat perawat sesuai dengan standar atau SOP yang telah ditetapkan, baik standar kesehatan dunia, standar kesehatan nasional, maupun kesehatan internal di rumah sakit tersebut. Nah, profesionalisme perawat dengan dukungan organisasi yang dibentuk diharapkan lebih mengoptimalkan dan memantapkan jati diri keperawatan yang memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Nah, adapun
kegiatan yang keempat yaitu implementasi empiris tanggung jawab sosial dengan webinar. Nah, edukasi ini dilakukan kepada masyarakat, tidak hanya dilakukan secara langsung, tetapi juga dilakukan melalui online, yaitu seperti melakukan webinar atau web seminar dengan tema kesehatan perubahan komunikasi di era normal yang baru. Nah, webinar ini merupakan bagian dari menjalankan layanan kemanusiaan di Rumah Sakit Menteng Mitra Afia sebagai pemangku kepentingan bagi masyarakat, terutama yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Nah, menurut Chairi dan Ghazali tahun 2007 mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi harus memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan mereka atau pemegang saham, kreditur, konsumen, pemerintah atau pemasok, dan pihak lainnya. Nah, acara webinar ini diikuti oleh 512 orang sebagai responden berdasarkan nomor handphone peserta yang masuk di panitia. Nah, berdasarkan pada tabel yang terdapat di slide, tabel pertama yaitu tentang tanggapan peserta webinar. Nah, tabel tersebut dapat dilihat bahwa tanggapan peserta yang dikumpulkan oleh panitia terdapat 99 orang atau sebesar 19,33% yang menyatakan bahwa webinar yang diadakan mampu memberikan tambahan pengetahuan kepada masyarakat dan baik kepada peserta, pemerhati kesehatan maupun juga kemungkinan kepada pasien yang bisa melihat dan mendengar siaran langsung melalui metode pendidikan kesehatan pendekatan online. Nah, sebanyak 102 orang atau sebesar 19,92% peserta menyatakan webinar ini sangat berwawasan luas, terutama dirasakan oleh para pasien yang mengikuti era new normal tentang komunikasi selama pandemi dan aspek kesehatan. Dan bahkan ada satu pasien yang peduli tentang tentang kesehatan menyatakan bahwa mereka menambah wawasannya terkait dengan COVID-19. Nah, tanggapan peserta lainnya yang tidak kalah menarik selain menambah ilmu dan wawasan dengan berbagai tanggapan lainnya sebesar 60,74% atau sekitar 311 peserta umum yang mengikuti webinar ini. Nah, materi yang disajikan oleh pembicara webinar ini menyimpulkan bahwa respon yang baik diperoleh oleh komunitas yang berpartisipasi dengan metode webinar yang dipilih dalam rangka mengedukasikan masyarakat tentang kesehatan. Nah, rata-rata jika lebih dari 70% peserta dari seluruh peserta webinar menyatakan materi yang disampaikan sangat baik, sedangkan masyarakat yang menyatakan materi yang disampaikan oleh narasumber tersebut kriteria baik rata-rata berdasarkan data yang diperoleh peneliti sebesar 20%, sedangkan kriteria sedang dari 4 pembicara webinar ini rata-rata di bawah 2%. Selanjutnya kriteria kurang bagus, terdapat 4 pembicara rata-rata di bawah 1%. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya saya persilahkan kepada Saudara Nasmur Rizal sebagai pemateri keempat. Kepada Saudara dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nasmur Rizal sebagai pemateri keempat. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan. Yang dimana kelebihan yang pertama yaitu penjabaran terkait metode yang digunakan sangat jelas. Kedua, informasi terkait tempat penelitian sangat lengkap. Poin ketiga yaitu model dan penulisan jurnal sangat rapi. Nah, setelah kelebihan ada kekurangannya. Oke, saya jelaskan kekurangannya. Yang pertama itu tidak terdapat tinjauan literatur pada jurnal. Oke, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesimpulannya, yang dimana ada 4 poin untuk kesimpulan tersebut. Dimana yang pertama yaitu kesehatan komunikasi sangat positif dan berdampak negatif. Poin kedua yaitu metode pendidikan kesehatan dengan webinar terkait dengan tanggung jawab sosial mendidik masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan. Poin ketiga yaitu empati masyarakat sebagai peserta webinar ini
sangat mendukung adanya edukasi masyarakat dalam melaksanakan tanggung jawab sosial CSRRS, Menteng Mitra Alipa. Dan poin terakhir yaitu hasil respon materi pembicara dalam webinar ini menunjukkan bahwa rata-rata 70% dari 512 komentar webinar yang berpartisipasi sangat responsif atau sangat baik. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, untuk pemateri terakhir saya sendiri yang akan membacakannya, yaitu saran. Kami sangat berharap pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan Rumah Sakit Menteng Mitra Afia dalam edukasi masyarakat tidak hanya dilakukan melalui webinar ataupun sosial media, namun juga dilakukan secara langsung dengan menggunakan pengecekan dan pengabdian masyarakat yang dilakukan secara rutin dan berkala sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang sehat dan new normal di masa pandemi COVID. Itulah tadi materi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.